Saya ucapkan terima kasih juga kepada narasumber hebat kita, yaitu Kak Azifi Zahara Herawan, AMDK, CBMHT, CACHT. Beliau adalah bidan, praktisi mom baby spa and prenatal yoga, dan co-owner dari Yipe Care. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai hal baru yang tentunya bermanfaat dalam perjalanan kehamilan bunda-bunda ya. Topik kita kali ini mengenai periksa gigi saat hamil, sayangi diri, dan janin. Sebelum memulai kelas edukasi, diingatkan kepada bunda-bunda bahwa nanti di akhir sesi akan ada sesi tanya jawab. Jadi untuk bunda-bunda yang ingin bertanya bisa melalui room chat. Langsung saja kepada Kak Azifi Zahara, dipersilakan. Halo Kak, apakah suara saya sudah terdengar jelas Kak? Ya, terdengar jelas Kak. Oke, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu ya, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya saya adalah bidan Zivi. Jadi mungkin teman-teman pada belum kenal ya. Saya sehari-hari bekerja di salah satu klinik di KS Women and Children Clinic dan biasa juga sebagai bidan terapis home care di Care. Nah, saya izin untuk share screen ya Kak. Untuk share screen-nya jelas nggak Kak ya? Ketampil nggak ya? Iya Kak, sudah kelihatan. Oke. Eh, Oke, udah jelas ya. Oke, sebelum mulai ke materinya, aku boleh tahu dulu dong, ini rata-rata yang ikut kelas hari ini itu teman-teman dari mahasiswa kah? Atau ada yang memang ibu hamil? Atau memang bidan juga? Boleh, teman-teman boleh komen biar tahu ya. Rata-rata teman-teman itu apa? Boleh komen di chat, teman-teman. Oke, saya anggap mungkin teman-teman rata-rata ibu-ibu hamil. Oh, ada juga mahasiswa. Oke, mahasiswa. Atau ada yang ibu hamil nggak di sini? Ada yang sedang hamil atau yang memang sudah menikah, kemudian merencanakan kehamilan, ada? Atau kebanyakan teman-teman mahasiswa kebidanan nih? Oke, berarti saya izin panggilnya teman-teman aja ya. Nah, kita mulai materinya. Untuk materi yang pertama yaitu seperti yang udah di-sharingnya sama kakak-kakak dari tim Bidan Membantu. Sebelumnya terima kasih juga ya udah dikasih kesempatan untuk sharing hari ini. Slide-nya muncul nggak ya, Kak? Sorry. Udah muncul ya. Oke. Hari ini temanya mengenai periksa gigi saat hamil, sayangi diri, dan janin. Oke. Nah, sebenarnya teman-teman tahu nggak sih kenapa perlu banget periksa gigi saat hamil? Ada yang tahu kenapa? Nah, jadi ibu hamil itu merupakan salah satu kelompok yang paling rentan terhadap karies gigi dengan prevalensinya sekitar 84,7%. Nah, alasannya kenapa kok bisa setinggi itu ya teman-teman? Karena ketika hamil adanya perubahan hormon estrogen dan progesteron. Nah, seperti yang kita tahu ya, ada perubahan hormon estrogen, progesteron atau yang kita kenal juga hormon HCG.
itu meningkatkan refleks asam lambung atau yang kita tahu mual muntah pada kehamilan. Nah, itu terjadi pola makan, akhirnya teman-teman atau bunda-bunda mungkin konsumsi gulanya berlebih dan akibatnya jadi kurangnya perawatan gigi gitu. Nah, jadi dari hal tersebut berdampaklah pada mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut selama kehamilan. Nah, proses programming sistem imun pada anak itu dimulai dari sejak dalam kandungan teman-teman ternyata. Nah, saat dilahirkan dan di sepanjang tumbuh kembangnya, yang artinya dari masa kehamilan itu merupakan periode yang penting gitu. Jadi dari hamil itu ternyata udah mulai nih pembentukan gigi anak gitu. Kita kenalin dulu deh 4 fase. Ya, ada 4 fase pertumbuhan gigi pada anak. Ternyata pertumbuhan gigi itu sudah ada sejak dalam kandungan. Nah, ada 4 fase teman-teman yang harus tahu. Fase yang pertama dimulai dari 6 minggu kehamilan. Nah, dari 6 minggu kehamilan ini terjadi pembentukan substrat dasar dari gigi. Jadi, di 6 minggu kehamilan itu masih di usia kecil ya. Biasanya kalau yang teman-teman bidan tahu, masih pengukuran CRL, ya, dan biasanya masih mual muntah berlebihnya sangat-sangat terjadi ya di awal-awal kehamilan. Nah, ini sudah mulai kebentuk di 6 minggu kehamilan. Pada masa ini terjadi pembentukan substrat dari dasar gigi. Nah, kemudian masuk ke fase yang kedua. Fase kedua ini dimulai dari 3 bulan kehamilan atau yang kita tahu itu masuk trimester kedua dan ketiga. Nah, di mana masa ini jaringan gigi, keras gigi sudah mulai dibentuk. Jadi dari dalam kandungan sebenarnya janin itu sudah membentuk gigi gitu. Jadi nanti kalau teman-teman bidan mungkin bisa mengedukasi bumi-bumi yang lainnya bahwa ternyata sejak dari kehamilan itu eh, janin itu sudah membentuk gigi susu gitu. Nah, kemudian masuk ke fase yang ketiga terjadi setelah anak lahir. Nah, di mana fase ini gigi sudah mulai bergerak ya keluar dari gusi biasanya di gigi susu pertama. Kalau misalkan teman-teman atau bunda-bunda semua tahu itu biasanya muncul di usia bayi di 6 bulan gitu sampai 8 bulan gitu kan biasanya sudah muncul ya giginya gigi susunya yang kecil-kecil itu untuk biasa di MPASI seperti itu. Nah, itu udah mulai muncul gigi susu pertamanya yang keluar. Nah, fase yang keempat merupakan fase akhir di mana gigi susu sudah mulai muncul secara sempurna. Jadi bukan hanya gigi tetap ya yang muncul secara sempurna, gigi susu pun juga bisa muncul secara sempurna karena memang banyak juga anak-anak yang memang munculnya itu di 10 bulan, 11 bulan juga belum muncul gitu. Nah, tapi untuk gigi susu sendiri munculnya di 2,5 sampai 3 tahun, di usia 2,5 sampai 3 tahun. Jadi ternyata kenapa periksa gigi dalam eh, pada ibu hamil itu penting banget teman-teman, karena apa? Karena eh, itu sudah gigi bayi atau gigi calon anak kita nanti itu sudah dibentuk sejak dalam kandungan gitu. Jadi gigi susu nih gigi-gigi kita nih yang permanen ternyata sudah dibentuk dari usia kehamilan. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ke masalah gigi yang sering banget terjadi di masa kehamilan, teman-teman. Nah, yang pertama ada mungkin ini udah banyak ya yang tahu atau yang memang belum tahu, ada gingivitis. Gingivitis ini merupakan infeksi ya, infeksi pada gusi. Oke. Infeksi pada gusi yang kita tahu juga kalau ibu hamil sebenarnya keluhannya rata-rata tuh kenapa ya Bu Bidan kalau misalkan lagi hamil kok setiap sikat gigi itu berdarah. Nah, teman-teman mungkin suka dengar kayak gitu ya, yang teman-teman bidan suka ditanya sama ibu-ibu hamil, bidan kenapa sih kok setiap gosok gigi itu giginya gusinya berdarah ya gitu, atau karena
makanan atau memang kenapa gitu. Nah, ternyata pada saat hamil itu akan ada pelonjakan hormon tadi ya. Nah, hormon tadi itu akan mempengaruhi juga pada kesehatan gigi atau gusi dan ketika hamil terjadi pelebaran pada pembuluh darah. Nah, sehingga jauh lebih sensitif ketika area mulut atau gigi yang dilakukan sikat gigi nih ketika sikat gigi yang mungkin ternyata sikat giginya terlalu besar atau memang yang tidak terlalu lembut itu akan mengakibatkan perlukaan pada area mulut gitu. Jadi ya itulah kenapa sebenarnya kalau misalkan teman-teman ditanya hal seperti itu bisa menjelaskan kalau misalkan hal itu terjadi normal. Memang pada umumnya ibu hamil itu rentan banget karena terjadi pelebaran pembuluh darah tadi ya, jadi mudah berdarah. Nah, untuk itu kenapa ibu hamil itu perlu selain periksa gigi secara rutin, perlu juga menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, khawatir terjadi permasalahan-permasalahan yang ada yang saya tampilkan saat ini nih. Yang pertama ada gingivitis tuh, infeksi pada gusi. Nah, nanti ketika infeksi pada gusinya sudah berlanjut ke tahap yang lebih serius akan menyebabkan tadi epulis gravidarum atau pembengkakan atau membentuk jaringan baru gitu pada gusi. Nah, ini rasanya nggak nyaman banget pasti ya teman-teman ya. Kebayang nggak sih kalau misalkan di trimester satu aja eh, teman-teman udah sering dengar ibu hamil trimester satu tuh keluhannya apa sih? Mual, muntah gitu. Kebayang nggak kalau misalkan ternyata selain mual dan muntah, ada keluhan juga di gigi dan mulutnya gitu. Kemudian yang paling sering kita dengar juga ada karies. Nah, karies ini nih eh, juga adanya lubang ya, berbentuk lubang akibat dari infeksi bakteri tadi. Kemudian jika sudah parah, kondisi gingivitis dan karies tadi akan terjadi periodontitis. Nah, periodontitis ini yang eh, biasanya menjadi komplikasi ya, teman-teman, karena kan ditandai atau gejala-gejalanya itu yang pertama giginya goyang. Jadi ibu hamil mungkin ngerasa kok gigi saya goyang gitu. Kemudian gejala yang kedua lebih sensitif tanpa teman-teman atau bunda-bunda yang lain rasakan itu tanpa makan atau minum ternyata giginya ngilu, sensitif kayak gitu. Kemudian yang ketiga ditandai dengan adanya bau mulut. Nah, itu sudah masuk di tahap periodontitis gitu. Dan yang sering banget terjadi juga ada namanya erosi gigi. Nah, erosi gigi ini sama ya terjadi karena ada penumpukan plak. Nah, dari penumpukan plak, kemudian akhirnya penumpukan plak dari email gigi jadi ngebentuk atau terjadi pengikisan pada gigi. Nah, ya awalnya tuh agak kuning-kuning biasa kalau misalkan teman-teman pada lihat gitu. Kuning-kuning biasa, oh yaudah nanti sikat giginya. Biasanya ibu hamil itu sering banget teman-teman nunda-nunda sikat gigi. Ya, kayak tadi ya sebenarnya memang boro-boro mau sikat gigi untuk makan dan minum aja susah. Kayak gitu. Nah, jadi kenapa masalah-masalah gigi dan mulut sering banget terjadi di masa kehamilan? Karena ya tadi ketika ibu hamil sudah memasuki trimester satu, adanya terjadi pelonjakan hormon, hormonnya itu akan mempengaruhi eh, tingkat kesensitifan gigi, kemudian terjadi mual dan muntah. Mual muntah itu kan menaikkan refleks asam lambung ya. Nah, ketika asam lambungnya naik itu juga zat yang ada di asam lambung itu juga akan merusak gigi. Terus yang ketiga juga ketika bunda-bunda atau teman-teman ngerasa mual muntah itu akan jadi males untuk sikat gigi gitu. Jadilah pentingnya teman-teman mahasiswa atau teman-teman lainnya itu bisa mengedukasi ibu-ibu hamil bahwa mengingatkan pentingnya perawatan gigi di rumah seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi periodontitis tadi. Nah, awalnya itu yang gambar A ini adalah gigi yang normal ya, yang gigi sehat pada umumnya. Kemudian terjadilah tuh di sela-sela giginya mulai menguning gitu di sela-sela gigi.
dan yang tahapan ketiga sudah mulai merenggang. Nah, ini kan bahaya banget ya teman-teman. Kalau misalkan ibu hamil, berdasarkan data juga, ibu hamil dengan periodontitis ini beresiko 3 sampai 4 kali lebih tinggi terjadi berat bayi lahir lebih rendah dari normal dibandingkan dengan bumil tanpa periode titis tadi. Nah, serta 2,2 kali lebih beresiko terjadi tekanan darah tinggi. Nah, kebayang nggak teman-teman, dari permasalahan gigi yang mungkin kita anggap sepele ya, kok dari gigi berhubungan ya sama, ternyata berhubungan ya sama BBLR, atau bayi lahir prematur, atau tekanan darah tinggi, atau yang kita teman-teman biasa sebut itu HDK ya, hipertensi dalam kehamilan, atau bahkan nanti uh, berujung pada preeklamsi kayak gitu. Jadi dari permasalahan gigi yang mungkin kita anggap sepele, ternyata bisa berpengaruh besar dan berdampak besar pada pertumbuhan janin gitu. Nah, terus selain periode titis tadi, biasanya ibu hamil ini nggak tahu kalau misalkan mungkin di waktu sebelum hamil itu pernah tambal gigi gitu. Pernah tambal gigi, tapi ternyata pas hamil nggak tahu kalau misalkan tambal gigi itu juga ada yang memang baik untuk ibu hamil, ada juga yang tidak gitu. Jadi ya tadi sebaiknya ibu hamil itu sudah dicek terlebih dahulu sebelum hamil gitu. Jadi sebelum hamil sudah dicek dulu apakah ada sebelumnya dari riwayat penambalan gigi gitu. Karena kalau misalkan kita menggunakan tambalan gigi yang jenis amalgam atau tambal mengandung merkuri, itu tambalannya mengandung merkuri ya teman-teman. Akibatnya paparan merkuri ini pada ibu hamil dapat menyebabkan gangguan dari proses perkembangan dan kemampuan bayi. Gitu, misalnya kemampuan berjalan, bicara, mengingat, dan memperhatikan. Atau biasa kita sebut ADHD. Jadi ternyata bisa berpengaruh ke syarafnya bayi gitu. Walaupun sesimpel permasalahan gigi ternyata bisa berdampak besar banget ke perkembangan tumbuh kembangnya si janin. Nah, tadi ini secara rincinya ya teman-teman. Nah, ini secara rincinya dampak terbesarnya yaitu ya tadi yang sudah dibahas mengenai BBLR dan bayi prematur. Jadi ketika mulut ibu hamil itu diidentifikasi sudah ada permasalahan gigi atau gusi. Nah, akibatnya terjadi peradangan teman-teman dalam mulut ibu hamil tersebut. Nah, dari sumber peradangan itu menghasilkan zat prostaglandin. Jadi nanti teman-teman bisa jelasin nih ke ibu hamil. Jadi gini loh, bukan berarti karena sakit gigi nanti pengaruhnya ke resiko persalinan kayak gitu, enggak. Tapi secara rincinya seperti ini. Jadi sumber bakteri yang ada di peradangan tadi akan menghasilkan zat prostaglandin, teman-teman. Nah, zat prostaglandin ini yang akan memicu kontraksi jadi lebih cepat. Nah, biasanya kan karena resiko infeksi juga ya, resiko infeksi juga dapat mempengaruhi ketuban gitu. Jadi ketuban bisa pecah lebih cepat, ketuban pecah lebih cepat, kemudian kontraksi jauh lebih cepat. Teman-teman tahu kan, untuk normalnya ibu hamil itu di usia kehamilan berapa minggu? Boleh teman-teman komen sambil komen, normalnya ibu hamil itu lahir di usia berapa minggu? Oke. Nah, biasanya yang kita tahu normalnya itu di usia kehamilan 37 minggu ya, di 37 minggu sampai nanti HPL-nya di 40 minggu. Nah, jadi kalau misalkan prematur, bayi disebut bayi prematur itu ketika bayi lahir kurang dari 35 minggu, teman-teman. Nah, gimana kalau misalkan di 35 minggu ternyata sudah muncul kontraksi? Nah, yang dikhawatirkan adalah bayi lahir prematur. Nah, ketika bayi lahir prematur, yang artinya nanti organ-organ tubuh bayi itu tidak berkembang dengan baik, seperti paru-parunya belum terbentuk secara sempurna, kemudian untuk jantungnya, untuk pembuluh darah dan tulang-tulang lainnya juga belum tumbuh secara sempurna.
karena baiknya itu lahir di 37 ke atas, seperti itu. Nah, kemudian selain tadi resiko untuk persalinan prematur, dampaknya apalagi teman-teman? Adanya gangguan aliran nutrisi pada janin. Nah, jadi si peradangan ini atau infeksi ini nantinya akan mempengaruhi ari-ari atau ya plasenta. Ya kalau misalkan teman-teman tahu plasenta atau yang nggak tahu itu ada plasenta itu apa sih? Itu ari-ari, teman-teman. Jadi si infeksinya itu akan mempengaruhi ari-ari yang membuat ari-ari ini tidak berfungsi secara optimal. Nah, sehingga ketika ari-ari tidak berfungsi secara optimal, teman-teman itu bisa mempengaruhi nutrisi yang harusnya ke janin dan oksigen yang harusnya ke janin jadi berkurang. Nah, itulah kenapa nanti ketika lahir bayi itu ketika dalam kandungan bayi itu tidak mendapatkan energi yang seharusnya atau kebutuhan gizi yang seharusnya gitu karena terhambat gitu karena dari aliran si ari-arinya tidak baik untuk ke si janin gitu. Jadi kenapa bayi lahir dengan BBLR ya, bayi lahir dengan berat lahir rendah. Nah, seperti itu karena eh, apa ya, aliran dari ari-ari untuk yang kan bayi itu dapat makanan dari ari-ari teman-teman ya. Jadi lebih berkurang gitu yang seharusnya. Kemudian efek nggak langsungnya apa? Nah, biasanya ibu yang sedang terinfeksi atau mengalami permasalahan pada gigi, itu tadi jadi sulit untuk mengkonsumsi makan, kemudian kan makannya jadi berkurang, akhirnya mempengaruhi pertumbuhan janin. Eh, karena BBLR itu bukan hanya bedanya ya. Kalau misalkan teman-teman tahu kan untuk perbedaannya, mungkin ada teman-teman yang belum tahu kalau BBLR itu apa. Kalau BBLR itu dia bayinya lahir di bawah 2,5 kilo. Gitu. Kebayang nggak teman-teman bayi yang kita harapkan lahir di atas 2,5 kilo ya, dan itu lahirnya kecil banget. Biasanya di 2 kilo atau 1,5 kilo. Nah, itu kan artinya bayi tersebut harus dapat perawatan yang khusus ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi, dampaknya sangat besar ke perkembangan janin dari infeksi tadi. Lanjut. Nah, inilah kenapa periksa gigi saat hamil itu sangat penting. Tapi ada yang nanya, periksa gigi saat hamil sebenarnya itu aman nggak sih? Oke. Nah, sebenarnya pemeriksaan gigi itu penting banget, teman-teman, karena sudah ada terdapat di ANC terpadu. Kalau teman-teman tahu, biasanya kalau misalkan pemeriksaan awal di trimester awal, itu ada pemeriksaan fisik, teman-teman. Mulai dari mata, hidung, area mulut, telinga, dan pemeriksaan fisik lainnya. Nah, jadi dilihat di area mulut, apakah ibu hamil tersebut ada infeksi gigi, kemudian ada tambalan gigi atau ada permasalahan sakit gigi. Jadi sebelum sebelum ibu sebaiknya sih ya, sebaiknya itu sebelum ibu-ibu hamil, sebelum ibu-ibu terkonfirmasi hamil. Tapi biasanya kan memang datangnya itu sudah terlanjur hamil ya teman-teman. Jadi datang pas udah pemeriksaan hamil dan biasanya justru malah datang ketika sudah ada permasalahan gigi gitu. Jadi itulah tugas dari teman-teman bidan lainnya untuk screening. Apakah si pasien kita ini terkonfirmasi ada permasalahan pada gigi atau tidak? Gitu. Jadi dalam ANC terpadu tertuliskan menurut Kemenkes itu setiap ibu hamil dianjurkan pemeriksaan gigi dan mulut minimal 1 kali selama kehamilan. Nah, sebaiknya dilakukan sejak ANC pertama di trimester pertama. Nah, untuk deteksi dini dan pencegahan komplikasi. Nah, tadi ya, yang sangat dianjurkan itu di trimester pertama untuk kunjungan di kurang dari 12 minggu. Jadi, jangan sampai lebih dari itu baru terkonfirmasi kalau misalkan giginya ada bolong atau memang ada infeksi di gusi gitu. Jadi, di trimester awal kita screening tugasnya screening ada nggak sih masalah dari mulut pasien kita gitu. Nah, jika belum sempat, boleh dilakukan di trimester kedua, teman-teman.
Karena trimester kedua ini biasanya memang paling aman untuk tindakan scaling gigi, scaling, tambal, dan lain-lain. Jadi screeningnya di trimester pertama, tapi untuk tindakannya itu masuk di trimester kedua. Boleh nggak teman-teman kalau misalkan eh, tindakannya itu dilakukan trimester pertama? Nah, jawabannya adalah kurang baik gitu. Kurang baik dilakukan di trimester pertama. Kenapa? Karena memang di trimester pertama itu ya tadi banyak keluhan dari ibu hamil yang memang sering terjadi mual muntah, apalagi kalau misalkan ibu hamil tersebut harus ditambal giginya atau dilakukan tindakan gitu. Jadi biasanya jika ada teman-teman nih kedatangan pasien ternyata punya permasalahan gigi di trimester awal. Nah, itu bisa teman-teman kasih anjurkan untuk tindakan itu di trimester kedua gitu. Jadi di trimester awal biasanya sih dikasih obat reda nyerinya dulu, baru untuk tindakannya di trimester kedua. Tapi untuk screening itu wajib di trimester pertama. Jadi sebelum terjadi gigi bolong atau apapun itu, kita sebagai tenaga kesehatan itu wajib eh, untuk screening awal di trimester pertama. Nah, kalau misalkan di trimester ketiga gimana? Ternyata terkonfirmasinya harus tindakan seperti itu. Nah, biasanya dilihat dulu oleh dokter obgyn atau dokter gigi. Nah, biasanya jadi pertimbangan apakah permasalahan ini bisa ditunda sampai nanti melahirkan atau ternyata harus segera secara darurat untuk dilakukan tindakan. Karena seperti yang kita tahu, untuk ibu hamil di trimester ketiga itu banyak banget keluhan juga ya. Jadi mulai dari masalah sakit pinggang, kemudian sakit kontraksi palsu. Nah, itu kan jadi kurang efektif ya untuk dilakukan tindakan seperti itu. Jadi nanti dipertimbangkan kembali jika memang harus tindakannya dilakukannya bisa di setelah kelahiran itu dikonsultasikan lagi. Oke. Nah, aku mau tanya nih teman-teman. Em, dari statement ini, ibu hamil sering kehilangan gigi karena kalsiumnya diserap janin. Boleh teman-teman komen ini sebenarnya mitos atau fakta? Oke. Halo teman-teman. Oke, ini Kak Purnama nih. Oke, mitos. Boleh teman-teman yang lain. Ada yang mau jawab lagi nih mitos atau fakta? Teman-teman bidan, teman-teman mahasiswa. Biasanya kalau teman-teman mahasiswa ilmunya masih pada fresh banget nih. Oke, ada yang mau jawab lagi? Oke, kita lanjut ya. Oke, ternyata benar kata Kak Purnama ya, kalau misalkan Kak maaf slide aku jalan nggak ya? Masih di mitos atau fakta tadi, Kak? Oh, belum jalan ya? Belum. Oke. Oke, makasih ya Kak. Oke, ternyata itu mitos ya teman-teman. Nah, faktanya kalsium itu membentuk tulang dan gigi bayi sejak dalam kandungan. Nah, yang artinya kekurangan kalsium itu tubuh itu mengambil cadangan dari tulang ibu, bukan dari gigi. Jadi gigi bolong atau giginya karies atau permasalahan yang tadi itu gusi itu bukan dari janin gitu. Kadang kan ada yang bilang, oh, udah ibu hamil mah giginya wajar kalau bolong gitu. Karena kan
diserap juga kan sama bayinya? Enggak ya teman-teman. Memang ibu hamil itu eh, janin itu menyerap kalsium dari tubuh ibu memang, tapi bukan dari gigi, tapi dari cadangan tulang ibu. Nah, cadangan tulang ibu biasanya kita dapat dari mana? Dari rutin konsumsi kalsium gitu. Nah, nah, dari rutin konsumsi kalsium. Nah, dari permasalahan-permasalahan tadi, gimana sih caranya untuk mencegah permasalahan-permasalahan gigi? Nah, yang pertama, kita anjurkan ibu hamilnya untuk sikat gigi 2 kali sehari dengan pasta gigi. Nah, itu emang wajib ya teman-teman. Jangankan ibu hamil, kita aja juga wajib untuk sikat gigi 2 kali sehari dengan pasta gigi. Nah, kemudian periksa gigi minimal 1 kali selama hamil. Kalau misalkan yang belum hamil nih, teman-teman yang belum hamil itu sebaiknya jika sebelum terjadi permasalahan gigi, boleh konsultasi sekali dulu ke dokter gigi gitu. Apalagi nanti ketika hamil itu minimal sekali konsultasi ke dokter gigi. Jadi dicek dulu nih di awal, trimester awal, ada nggak permasalahan pada gigi. Dan teman-teman bidan kan juga tadi juga sudah sambil lihat ya apa aja yang memang menjadi keluhan-keluhan utama. Kalau misalkan ada yang datang mungkin keluhannya nyeri, kemudian kok berdarah terus. Jadi teman-teman juga bisa ngebedain mana yang memang normal atau yang memang sudah masuk ke permasalahan yang serius. Kemudian kita anjurkan juga untuk kurangi konsumsi makanan dan minuman yang manis gitu. Jadi memang di trimester-trimester awal itu kan ibu hamil kan terjadi mual dan muntah ya. Pasti apa aja kita nggak bisa larang nih. Ibu jangan makan yang manis atau itu jangan makan ini, jangan makan itu. Nah, semakin dilarang nanti semakin nggak ada yang masuk ke ibu gitu. Jadi sebaiknya kita anjurkan makan makanan yang memang bunda-bundanya suka atau ibu-ibunya suka, tapi kita anjurkan untuk kurangin makanan konsumsi yang manis gitu. Selain nanti akan berpengaruh ke permasalahan gigi, teman-teman, itu juga akan berpengaruh ke ada namanya diabetes dalam kehamilan. Nah, itu yang karena kan ketika hamil selain tadi pelonjakan hormon ya, teman-teman, ketika hamil itu jadi nggak kekontrol untuk naiknya berat badan. Jadi yang biasanya ibu hamil pikirkan itu makan aja deh, yang penting biar janinnya sehat. Karena kan katanya yang ibu hamil makan itu berpengaruh juga ke pertumbuhan janin. Nah, kalau misalkan tubuhnya masuk ke janin. Tapi kalau tumbuhnya masuk ke ibu, itu bagaimana? Jadi kita harus pertimbangkan juga apa yang ibunya masuk. Jadi kita anjurkan Bu untuk kurangi konsumsi makanan dan minuman yang manis. Nah, kemudian selanjutnya apa? Untuk segera atasi jika ada keluhan gigi. Itu kalau misalkan teman-teman sudah men-screening nih di ibu hamil trimester awal. Ternyata ibu hamil kalau misalkan teman-teman ngerasa sudah di awal udah screening nih, ternyata ada ditemukan ibu hamil eh, berdarah gitu ketika sikat gigi. Nah, itu kan terjadinya normal. Tapi kalau misalkan sudah ternyata pas dilihat ada karies, nah itu biasanya teman-teman bidan itu udah anjurkan untuk rujuk ke dokter gigi gitu. Jadi untuk tindakannya sih biasanya nanti dilakukan trimester kedua, untuk trimester awal kita screening dulu aja. Gitu. Tapi kalau bisa jangan sampai permasalahan giginya sudah sakit dulu ya, sudah sakit giginya dulu baru eh, ke dokter gigi gitu. Kemudian tadi juga selanjutnya adalah rutin konsumsi vitamin secara tepat. Jadi biasanya kita anjurkan apa aja sih vitamin untuk ibu hamil? Ada vitamin D3 ya untuk membantu pertumbuhan otak pada bayi, pada janin. Kemudian ada asam folat. Nah, asam folat juga membantu untuk pembentukan sel-sel yang baik untuk janin. Kemudian yang ketiga ada tablet tambah darah.
Ini penting banget juga untuk mencegah anemia pada ibu hamil. Dan yang keempat ada konsumsi kalsium. Nah, ini konsumsi kalsium ini yang penting banget diperlukan oleh ibu hamil karena bukan karena kalsium ini untuk mencegah gigi bolong aja, tapi untuk mencegah terjadinya keropos tulang, osteoporosis, atau permasalahan tulang pada ibu hamil. Mungkin teman-teman kadang ada yang dikeluhkan nih sama ibu hamil kok tangannya masuk di trimester ketiga itu mulai kebas ya, sakit bu bidan atau suka nyeri ketika bangun tidur. Nah, itu kita sebagai tenaga kesehatan atau bidan itu kita menganjurkan Mom untuk rutin minum vitaminnya dan terlebih lagi minum kalsium secara cukup, secara tepat. Biasanya untuk kalsium sendiri dianjurkan diminum saat pagi hari agar penyerapannya lebih optimal, teman-teman. Gitu. Nah, kemudian untuk ibu-ibu yang memang ternyata sudah mengalami permasalahan gigi atau yang belum mengalami permasalahan gigi, gimana kalau misalkan mual? Gitu. Gimana boro-boro mau sikat gigi Bu Bidan? Untuk makan aja susah. Nah, kalau misalkan ibu hamil, bisa kita anjurkan untuk rutin berkumur air putih. Jadi nanti ketika muntah, kan mual muntah ya teman-teman itu masuk makanan aja udah susah banget. Jadi kita anjurkan rutin untuk berkumur gitu. Ibunya rutin berkumur air putih. Jadi jangan pakai obat kumur ya. Kalau obat kumur kan eh, kita nggak tahu nih kandungannya ada alkoholnya atau enggak. Tapi kita anjurkan berkumur dengan air putih setelah ibu hamilnya itu muntah. Gitu. Kenapa? Kalau misalkan nggak berkumur, ya tadi reflux asam lambungnya itu naik dan akan menyebabkan karies atau erosi pada gigi. Gitu. Jadi plak-plaknya yang dari asam lambung tadi bisa perlahan mengkikis gigi ibu hamil. Dan kalau misalkan mual muntah berlebih juga kita anjurkan untuk sikat giginya menggunakan sikat gigi yang memang bulunya lembut, sikatnya lembut, dan ukurannya kecil. Gitu. Jadi yang terlalu besar kan juga bikin mual ya teman-teman. Gitu. Sebentar, slide-nya. Nah, kita gimana sebagai peran penting keluarga dan tenaga kesehatan? Nah, pastinya kalau untuk peran keluarga sendiri, teman-teman anjurkan nih untuk pendamping ibu hamilnya gitu. Untuk para suami gitu, diingatkan juga, Pak, jangan lupa ya diingatkan ibunya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut karena untuk jangankan untuk sikat gigi teman-teman, untuk minum vitamin aja ibu hamil itu malas ya gitu. Jadi peran suami itu penting banget, dianjurkan mengingatkan sang istri untuk jangan lupa ya disikat giginya atau sekedar menemani ibu hamil untuk kontrol secara rutin ANC gitu. Dan mengingatkan ketika mungkin ibu hamilnya sudah tidak terkontrol untuk makan dan minuman yang manis-manis gitu. Dan peran kita sebagai tenaga kesehatan apa? Nah, peran kita adalah meluruskan adanya mitos atau fakta yang memang beredar nih. Biasanya ibu-ibu kan suka ngelihatnya TikTok ya gitu. Jadinya kalau di TikTok ternyata nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini, nggak boleh katanya ibu hamil itu kalau periksa gigi nanti anaknya bisa cacat. Nah, kayak gitu-gitu kan yang bikin stigma ibu hamil itu jadi takut untuk kontrol gigi gitu, untuk minimal atau kontrol ANC dan lain-lain. Nah, itulah peran kita sebagai tenaga kesehatan juga atau teman-teman sebagai mahasiswa nih nanti ketika ketemu kasus-kasus seperti itu bisa mengarahkan ibu hamil harus seperti apa. Nah, kemudian dianjurkan juga seperti tadi ya, periksa gigi di awal kehamilan. Jadi jangan sampai nanti sakit gigi, tapi di awal kehamilan sebelum eh, permasalahan gigi menjadi lebih serius. Karena kalau misalkan sudah hamil, kemudian menghadapi permasalahan gigi itu dampaknya jauh lebih besar dan akan mempengaruhi nanti bakal janinnya
gitu. Kemudian diingatkan juga untuk ibu hamil untuk rutin minum vitaminnya, kalsiumnya sesuai dengan anjuran dokter. Oke. Nah, untuk ininya ibu sehat, bayi kuat, senyum ceria dari gigi yang sehat dimulai dari hari ini. Jadi jangan ditunda-tunda ya sampai besok-besok atau sampai sakit dulu, tapi dimulai dari hari ini kita jaga kesehatan gigi kita agar tidak berdampak nanti ketika kita hamil atau nanti ketika kita memiliki anak. Gitu. Nah, jangan lupa untuk sikat gigi 2 kali sehari agar gigi sehat sampai nanti persalinan. Oke, udah di akhir materi. Mungkin aku bisa kembaliin lagi ke kakak-kakak ini ya, tim bidan membantu untuk sharing sesinya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Azifis atas materinya yang bermanfaat. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Jadi bagi moms yang ingin bertanya bisa raise hand atau melalui kolom chat. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari moms, mungkin saya ada sedikit pertanyaan, Kak. Iya, boleh Kak. Apakah baik, apakah boleh tindakan perawatan gigi itu dilakukan oleh ibu hamil seperti melakukan pembersihan karang gigi? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Purnama ya. Tadi Kak Purnama bertanya untuk tindakan pembersihan karang gigi boleh nggak untuk ibu hamil? Nah, itu boleh dilakukan, tapi ketika memasuki trimester kedua, Kak. Gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan tindakan dilakukan di trimester awal atau di trimester satu, itu kita sebagai ibu, jangankan sebagai ibu hamil ya, tenaga kesehatan pasti kita sering banget nemuin kasus ibunya mual muntah berlebih ya. Kemudian biasanya ibu hamil trimester satu itu sulit untuk makan. Nah, kalau misalkan tambal gigi atau scaling gigi atau pembersihan gigi dilakukan, kan area mulut itu jauh jadi lebih sensitif gitu. Rasanya jadi nggak nyaman. Nah, kalau misalkan dilakukan di trimester awal, akhirnya berakibat ibu-ibu hamil itu jadi lebih malas untuk makan. Nah, itu dia yang nantinya akan berpengaruh ke pertumbuhan janin. Nah, ketika masuk ke trimester kedua, itu biasanya sudah mulai berkurang nih keluhan-keluhannya, yang mulai dari mual muntahnya, hormonnya sudah mulai nggak terlalu melonjak tinggi seperti di trimester awal, gitu. Jadinya tindakan-tindakan seperti tadi scaling gigi atau tindakan tambal gigi, cabut gigi, itu biasanya paling aman dilakukan di trimester kedua. Jadi jangan sampai nanti pembersihan gigi atau scaling atau tindakan-tindakan lainnya dilakukan di trimester awal atau trimester ketiga itu sebaiknya jangan ya Kak. Apakah terjawab Kak? Ya, terjawab, Kak. Terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan, Kak, tapi melalui kolom chat pribadi. Yaitu sebelum hamil saya ada keluhan sakit gigi dan giginya dicabut Bu Bidan. Sekarang lagi kehamilan pertama, usianya 20 minggu, belum periksa gigi lagi. Apakah perlu periksa gigi walaupun tidak ada keluhan Bu Bidan? Apakah berpengaruh ke bayi saya Bu Bidan? Baik, kepada Kak Azipi dipersilakan. Halo Kak. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ibunya itu ada riwayat ya, ada riwayat cabut gigi dan tambal gigi ya. Gitu. Nah, sekarang sudah masuk di usia kehamilan 20 minggu, yang artinya sudah masuk trimester kedua. Nah, sebenarnya kalau misalkan bunda-bunda saat ini nggak ada keluhan, bukan berarti itu aman-aman aja gitu. Karena kan ketika gigi itu sudah ditambal atau sudah pernah dicabut sebelumnya, itu artinya sebelumnya ada riwayat dari kerusakan pada gigi.
Nah, khawatir ketika hamil gigi itu ya tadi ada risiko infeksinya jauh lebih meningkat gitu. Jadi sebaiknya walaupun Bunda sudah di usia kehamilan 20 minggu, itu sebaiknya tetap kontrol gigi karena kontrol gigi itu memang ada yang bilang juga 6 bulan sekali gitu. Jadi baiknya Bunda kontrol lagi untuk progres dari cabut gigi sebelumnya gitu kan ada penambalan dan cabut gigi nih kita cek apakah kondisinya saat ini sudah aman gitu apakah dari area-area lain itu masih kondisinya bagus karena kalau di usia 20 minggu kan artinya sudah keskip ya di usia kehamilan yang trimester awal untuk pemeriksaan screening gitu. Jadi di usia 20 minggu ini boleh boleh banget karena mumpung masih di trimester kedua, belum masuk di trimester ketiga, itu boleh banget dicek lagi. Ada nggak permasalahan giginya, walaupun Bunda nggak ada keluhan. Karena kan tetap Bunda ada riwayat ya sebelumnya. Seperti itu sih, Kak. Ada kejawab nggak untuk atau ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Ini ibunya bertanya lagi Kak. Untuk jika ada tindakan seperti cabut gigi saat hamil, itu apakah bisa menyebabkan keguguran? Soalnya di daerah saya itu ada kejadian Kak. Baik Kak, bisa untuk dijawab. Terima kasih. Oke, apakah cabut gigi itu bisa menyebabkan keguguran? Nah, sebenarnya harus dilihat dulu nih, Kak. Jadi, untuk tindakan pencabutan giginya yang terjadi nih kan tadi katanya bundanya itu sempat dapat kabarnya itu bahwa keguguran dan karena akibat dari cabut gigi. Sebenarnya itu sudah seharusnya sudah di screening dulu eh, dampak dari si pencabutan gigi. Kan kalau misalkan sudah di awal terjadinya di sebelum kehamilan, itu sebaiknya dilihat dari kondisi si janin. Kalau misalkan setelah pertimbangan dokter ternyata harus dilakukan cabut gigi secara darurat, itu biasanya dokter sendiri juga sudah tahu obat-obatan yang memang dilakukan untuk pencabutan gigi. Jadi sebenarnya tidak ada hubungan, tidak eh, berpengaruh ke janin, tapi bisa jadi resiko keguguran tersebut terjadi karena infeksi bakteri yang sudah menyebar luas. Seperti itu. Jadi ketika Bunda mengalami permasalahan pada gigi, nah biasanya itu kan dari infeksi tersebut bisa tersebar luas ya ke area-area tubuh lain dan termasuk ke janin. Nah, infeksinya itu ketika infeksi bisa berpengaruh ke ari-ari dan dan mengalir ke janin. Jadi dari infeksinya itu yang mungkin bisa berpengaruh ke keguguran tersebut gitu. Makanya kenapa cabut gigi atau tindakan-tindakan gigi itu dilakukan di trimester kedua karena kalau misalkan dilakukan di trimester ketiga biasanya resiko bunda-bunda itu mengalami kontraksi jauh lebih tinggi gitu. Jadi kontraksi di trimester ketiga kan sudah muncul kontraksi nih yang memang secara alamiah gitu. Tapi ketika Bunda mengalami infeksi gigi itu berpengaruh ke kontraksi yang lebih dini. Nah, itulah kenapa mungkin ketika dilakukan pencabutan gigi itu berpengaruh ke janinnya. Jadi sebenarnya saling berkesinambungan, tapi memang bukan penyebab utama dari kegugurannya tersebut, Kak. Gitu. Jadi keguguran tersebut bisa jadi terjadi karena memang infeksinya itu sudah menyebar luas gitu sehingga mempengaruhi dari pertumbuhan dan perkembangan janin seperti itu Kak. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Untuk ibu-ibu yang ingin bertanya lagi, dipersilakan.
Baik, jika sudah tidak ada, kita akan menutup kelas edukasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Azipi selaku narasumber atas pemaparan materinya yang luar biasa dan juga pada ibu-ibu yang telah antusias bertanya dan mendengarkan materi. Semoga setelah mendapatkan materi ini, bunda-bunda akan lebih siap dalam menyambut buah hati yang cerdas. Saya Purnamasari, mohon maaf apabila ada salah kata selama memandu kelas edukasi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Purnama atas kesempatannya. Ya, terima kasih juga, Kak.